Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Halo, apa kabar? Sehat semuanya ya? Habis dari kelas ya, dari kelas sebelah. Kelas sebelah. Oke, halo Mbak Mari, halo Mbak Yasani. Halo Mbak Ike. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir malam hari ini, sudah setia ya mendengarkan, dan malam hari ini kita lanjut bercerita tentang kebencian ya, bagaimana melampauinya. Dan kebencian ini bisa menjadi satu energi yang destruktif atau justru malah bisa menjadi energi yang konstruktif ya. Kita mau coba sama-sama lihat ya. Selamat malam, Bang Aswar, anak soleh. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak dikucir sih, Bang. Oh enggak, ini lagi gaya baru aja, baru kena air wudhu. Oh, pantesan kulitnya kelimpang jadi glowing. Iya, kena Katanya air wudhu. glowing pakai apa? Cuma pakai air wudhu gitu. Udah kayak seharinya aja. Iya, makanya. Halo, Mbak Sani. Iya Mbak Ike. Selamat malam Iya. teman-teman, Bang Aswar. Malam semuanya. Kita lanjut ya Bang. Kemarin Oke. masih tentang energi kebencian. Oke. Halo Mbak Sani. Iya Bang Aswar, malam. Seminggu ini udah membenci berapa orang? Jangan dibenci. Kalau membenci orang paling kesel-kesel doang sih Bang, nggak sampai ke bawa tidur. Oke. Emosi sesaat itu ya kalau yang cuman. Iya. Minggu lalu kan kita sudah membahas bahwa kebencian itu kan berangkat dari ya semuanya penyangkalan lah, ya kan? Itu dia ada penyangkalan. Ya kan sini. Penyangkalan itu artinya kan memang realitasnya ada, tapi ditolak bukan ditolak ya, disangkal. Dia mengetahui tapi tidak mengakui gitu ya. Itu tuh penyangkalan kan gitu. Mengetahui tapi tidak mengakui. Itu kan penyangkalan. Ada lagi satu penolakan, ini lebih ringan. Ya. Jadi ada lagi satu itu penolakan. Penolakan ini dia tahu, dia akui, tetapi aku nggak mau seperti ini, gitu ya. Penolakan itu kan seperti itu. Dia tahu, dia akui, tapi ini bukan yang saya inginkan. Tahu, diakui, tidak seperti ini. Tapi hal itu bukan yang kita ingin, bukan yang kita harapkan, gitu ya. Tahu, diakui, tapi bukan ini yang saya harapkan. Biar ini ya, biar jelas di mana gitu, di mana perbedaannya gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga itu ada satu lagi yang dekat-dekat dengan ini itu pengusiran. Pengusiran gitu ya. Pengusiran itu tahu, diakui, tapi saya enggak mampu, enggak mau gitu ya, enggak mau. Kalau tadi penolakan itu kan
apa namanya, tapi saya tidak mau menerima kamu lagi gitu. Pengusiran itu berangkat dari asumsi sudah sama-sama gitu ya. Saya nggak mau bersama kamu lagi. Sampai sini clear ya Mbak Sani ya, gradasinya itu? Iya, Bang. Oke. Tahu diakui, tapi saya tidak mau bersama kamu lagi. Seperti itu, sedikit perbedaan antara. Jadi yang paling berat itu yang mana? Ya penyangkalan tentu saja ya. Penyangkalan ya. Penyangkalan itu yang paling, makanya kebencian dia. Penyangkalan. Tapi sebenarnya penyangkalan ini yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri ya. Oke. Kalau pengusiran tuh yang rugi, yang paling rugi siapa? Yang Yang paling diusir gitu ya. Yang paling rugi itu yang diusir. Yang paling rugi yang diusir gitu. Seperti itu. Kalau penyangkalan ini kan akhirnya itu kan menyerang gitu ya. Menyerang tanpa mau diskusi. Ya kan? Menyerang tanpa mau diskusi. Karena memang dasarnya dia tahu itu. Tapi dia nggak mau ngakui gitu ya. Iya, sudah miliknya dia tapi dia sangkal gitu ya, Bang. Kenyataan tuh dia tahu, aslinya dia tahu gitu ya. Tapi dia nggak mau ngakui, jadi akhirnya kan dia berbohong. Akhirnya kan dia harus berbohong. Macam itu. Jadi ini memang bisa jadi apa ya? Ya ini agak-agak unik ya, masalah ini kan masalah hati ya. Ini kanker hati ini dalam pengertian kanker kalbu. Kanker itu kan dia apa namanya? Disintegrasi, tidak mau mengakui lagi kepemimpinan sel yang sehat. Udah nggak mau, aku udah saya tolak, saya bikin pemerintahan sendiri begitu. Mungkin ada unsur megalomannya ya, megaloman, semacam itu. Itu penyangkalan. Nah, kalau penolakan ini nih mudah ya, mudah kita apa namanya lampaui kalau kita apa namanya pernah baca filsafat stoik, turunkan harapan aman itu, ya kan? Turunkan harapan, selesai dia bola-bola itu. Turunkan saja harapan. Itu kan filsafat stoik ya. Kalau kita kok rasanya gelisah, tidak ada yang cocok, ya turunkan saja standar kita berapa. Nah persoalannya kalau kita nggak mau nurunkan standar, persoalannya berarti bukan pada kenyataannya, tetapi pada harapannya yang terlalu tinggi. Gitu. Ya itu kadang-kadang itu ciri-cirinya gini, saya nggak nyangka ya,
bahwa kita akan menganggap dia akan selalu baik. Enggak selalu. Gitu. Ada iblis-iblisnya juga gitu ya. Jadi realistis saja gitu maksudnya tuh, dia tidak terjadi, tidak ada penolakan gitu ya, realistis saja gitu. Seperti itu. Kalau yang pengusiran ini artinya kita menghindari juga ya, Bang? Kalau pengusiran ini tahu diakui tapi tidak mau bersama lagi gitu ya. Di situ ada apa namanya? Kalau orang nggak mau bersama lagi itu berarti ada kerugian di sana. Ada kerugian besar gitu ya. Berarti kan ada value yang tidak sama gitu ya. Makanya diusir aja. Di situ artinya, di sini kadang-kadang tuh ini ya, masyarakat itu, terutama masyarakat modern, dia hanya mau untung. Makanya biasanya kalau di kampung ya, kalau orang itu sudah memberikan keuntungan, itu nggak akan diusir. Dulu begini, di kampung saya itu ada laki-laki begitu diusir dari kampung karena ada norma adat yang dilanggar. Kedengaran dia sudah kaya gitu, diterima lagi. Karena sudah menguntungkan. Biasanya kalau di kampung saya ini yang sering begini, pernikahan yang tidak disetujui. Kan diusir itu biasanya. Tapi setelah mereka menikah 2-3 tahun kok mereka makin kaya gitu ya, sukses gitu. Yes, nggak apa-apa lah, kembali lagi. Aku maafkan gitu karena sudah menguntungkan. Gitu ya Mbak Sani ya. Iya, Bang. Pengusiran karena tidak menguntungkan. Iya, nggak menguntungkan lagi, bahkan membawa kerugian gitu ya. Itu saya sering lihat, saya masih lihat kalau SMP gitu ya. Setelah mereka punya anak, rezekinya lancar, punya mobil, datang, wah kayaknya kalau aku mengusir mereka, kok aku yang rugi ya. Kembali lagi aja deh. Seperti itu. Kalau penyangkalan ini memang harus berbesar hati banget ini ya, Bang ya. Iya, kalau penyangkalan ini dilampauinya dengan berbesar hati. Penyangkalan ini, kalau penyangkalan, bagaimana melampaui penyangkalan? Ya undang diskusi, buka forum, mari bicara, mari buka apa kebenarannya itu apa, mari kita uji kan. Kalau penyangkalan itu mari kita uji. Jadi untuk mengatasi penyangkalan itu, mari kita uji bareng-bareng gitu, lewat pengujian gitu ya. Biasanya kalau yang nggak mampu menguji tapi dia menyangkal karena sebuah kepentingan tuh diajak untuk pengujian tuh nggak mau, menghindar, ada apanya aja alasannya tuh kayak apa jago ngeles. Sampai kemudian tuh dia akan sebar fitnah. Kalau di zaman Nabi kan begitu, ada propaganda, jangan dekat-dekat sama Muhammad karena dia ahli sihir. Kenapa? Nabi itu kan fatonah. Ayo adu bukti, adu data. Ayo adu argumentasi. Jangan. Dia kamu pasti kalah. Karena apa? Dia benar.
aduh argumentasi, jangan akan dipropaganda itu, jangan, kamu pasti kalah. Dia pakai sihir soalnya, padahal hanya kalah data, kalah referensi, kalah argumentasi. Ya, jadi bagaimana? Ya, kalau menghadapi hal semacam ini ya sudah gitu, undang saja. Mari tarik dia ke serang balik dengan data. Ya ini loh datanya itu ini. Makanya beberapa hari itu diserang sambil ini loh datanya itu mau apa gitu kan. Karena agak sulit ini menghadapi penyangkalan ini. Paling sulit gitu ya. Paling sulit. Bang, kalau yang pas penyangkalan ini, kalau saya lihat, kan memang penyangkalan ya, egonya kan memang ya menyangkal gitu. Maksudnya lebih baik mati gitu mungkin egonya daripada Betul. mengakui kan. Nah itu rata-rata ini pengalaman saya pribadi juga ya, menolak untuk mari bicara, mending lari gitu loh. Betul. Daripada mari bicara. Dan ternyata ini kalau saya amatin ya, ketika lari terus itu kebenciannya dia sendiri itu juga nggak selesai karena Betul. dia memilih untuk ini kan kayak tadi yang ceritanya Nabi Muhammad itu. Jadi dia memilih untuk kayak bergerilya, cerita-cerita kesana sini, black campaign gitu, dan itu enggak gitu loh. Itu jadi panjang banget gitu loh rasa bencinya. Yang daripada memilih mari bicara, memilih dengan cara seperti itu justru itu kayak memperpanjang atau memperbesar bencinya, nggak selesai gitu. Gitu nggak Bang? Betul, nggak akan selesai gitu ya. Dan bagaimana menghadapi semacam ini kan efeknya sebenarnya ke masyarakat awam begitu. Jiwa-jiwa yang terjebak dalam nature penyangkalan ini, solusinya itu kita ya edukasi saja masyarakat. Udah edukasi saja. Hanya edukasi lah yang akhirnya tuh membuat penyangkalan ini bisa tanpa follower. Ini kan dia nyari follower nih. Dia nyari follower, dia nyari teman-teman. Dia akan bentuk sebuah koalisi apa namanya itu ya? Apa istilahnya itu kalau di partai itu? Kalau yang rame-rame gitu loh, koalisi apa namanya? Apa tim suksesnya? Apa namanya itu ya? Koalisi pasukan apa namanya itu ya? Pasukan patah hati gitu apa namanya ya? Barisan patah hati. Barisan patah hati. Barisan patah hati. Ya, dia akan membentuk pasukan barisan patah hati untuk menyangkal rame-rame. Dia akan membangun itu dan barisan patah hati itu pada akhirnya akan kalah dengan fakta, dengan kebenaran gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Saya sangat suka sekali terhadap quote-nya almarhum siapa itu? Sahetapi ya. Almarhum yang barusan meninggal ya, kemarin beberapa hari yang lalu ya, Pak Sahetapi, Profesor Sahetapi. Beliau pernah mengatakan meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu saat kebenaran akan mendahuluinya, mengalahkannya gitu ya. Itu untuk menghandle penyangkalan. Bahwa meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu saat kebenaran itu akan mengalahkannya gitu ya. Jadi benar seperti langkah Gus Dur, biar sejarah yang membuktikan. Hanya itu jawaban yang terbaik, biarlah sejarah yang membuktikan. Tite nono. Tite nono gitu ya. Diucapkan sambil humor, tite nono gitu ya. Sejarah itu yang akan membuktikan. Karena ini soal apa ya? Kuasa penyangkalan ini besar loh ini. Karena dia akan mencari orang-orang yang lemah secara argumentatif. Lemah secara argumentatif. Lemah.
Apalagi masyarakat kita ini kan tidak suka argumentatif ini. Ini penyangkalan itu menyebar di mana-mana. Mudah dikuasai. Iya. Seperti itu. Jadi ya udah, pada akhirnya sejarah yang akan membuktikan. Itu saya sangat yang saya pelajari dari Mbah Gus Dur ketika beliau itu kan ini ya wawancara di Kick Andy. Beliau kan ini merasa dilengsarkan secara politik, tidak secara hukum gitu. Iya. Itu kan Mbah Gus Dur gitu bilang. Saya itu dilengsarkan politik secara hukum, nggak pernah disidang bersalah. Tapi biarlah nanti juga sejarah itu yang akan mengafirmasi mana yang benar gitu ya. Biarkan dia punya wisdom semacam itu, Gus Dur itu. Itu luar biasa itu. Kita akhirnya kan begitu cara handle penyangkalan. Begitu. Ya bahwa ya biarkan saja. Memang kalau saat ini mungkin saya tidak bisa membendung hoax itu karena ya masanya banyak, mau diapain gitu kan. Ya kalian boleh menang, tapi pada akhirnya satu saat kebenaran itu akan mengalahkan kemenangan-kemenangan semu itu. Gitu ya. Ya ini saya kira penting ya. Penting untuk kita sendiri. Penting. Seperti itu. Pengusiran ini saya kira juga lazim ya di masyarakat kita. Lazim itu. Beberapa contoh di misalnya anak-anak yang lahir dengan perkembangan mental terbatas gitu kan, kadang nggak diakui. Iya. Tapi setelah dia juara para olimpiade baru ngakui gitu-gitu itu. Ikut tonggoku gitu ya. Itu satu kampung loh sama saya. Itu satu kampung, sebelumnya itu kenal enggak. Tapi setelah berprestasi membawa gitu, itu tonggoku. Itu kabupatennya dekat loh sama saya, sebelahan. Dulu ketemunya nggak mau nyapa, tidak diorangkan. Ya ada pengusiran, pengusiran seperti itu. Kalau penolakan ini jelas ya, turunkan harapan. Tapi itu juga tidak mudah bagi yang berhasrat ya. Hasrat bahwa kudune. Iya, model-model orang perfeksionis biasanya ya, Bang. Ya, kudune. Enggak perfeksionis juga bisa kalau ego mainnya di ego. Dia pada akhirnya kan dia harus kompromi dengan keadaan gitu ya. Ya tidak semua keadaan itu bisa kita bisa kita sesuai harapan. Saya dulu yang paling keras ini di sini. Saya dulu kalau dikasih ikan satu nggak mau. Harus 2 minimal. Sampai itu kadang nahan lapar gitu, nggak mau makan. Ya. Kadang itu sampai besok. Gimana di kampung sana pasar udah nggak ada, mau mancing di laut takut. Ya nunggu besok. Tadi ini menyengsarakan diri sendiri. Saya ahlinya ini kalau ini. Pernah. Ya ibu keluarga saya tahu bahwa kamu dulu ya nggak mau menurunkan harapan. Nangis saja gitu sepanjang malam gitu. Kenapa lapar? Nah, itu makan nggak mau. Kudune.
Wah, itu akhirnya kan dibiarkan saja gitu. Biarkan. Akhirnya tuh murung sepanjang hari gitu ya. Sambil nunggu besok ada lagi yang jual ikan. Kalau sekarang ada GoFood ya. Saya kira ada GoFood. Saya ya masa kecil saya itu penuh ini. Kata ibu saya, kalau gitu kamu besok jadi orang kaya lah. Kalau perlu tuh kamu bikin kolam ikan sendiri. Ya paling rebel soal ikan itu minimal 2, kalau enggak mau. Makanya mulai sadar tuh ketika di Jogja keluar dari rumah, ya Allah emang susah ternyata ya. Di situ saya harus kompromi dengan keadaan. Belajar kompromi. Kurus kayak lidi. Susah hati gitu ya, susah hati. Gimana sih kata ibu saya, rezeki kamu tolak gitu kan lebih bagus satu daripada tidak sama sekali nggak mau. Aduh. Itu kalau saya Bang, ingat-ingat mau nanya, ini mungkin agak sedikit melantang ya. Melantang itu apa sih bahasa Indonesianya? Aku tiba-tiba aja kepikiran gitu loh. Maksudnya kayak peristiwa Gus Dur gitu kan, dia nggak bisa menghindari ya. Ya udah gitu, nggak bisa menghindari. Dia akhirnya punya wisdom bahwa ya udah diterima gitu ya. Mungkin, nah, aku tiba-tiba kepikiran nih Bang, Nikola Tesla. Nikola Tesla tuh dia pernah bilang bahwa kalau misalnya kalau kebencian itu bisa ditransformasikan ke dalam bentuk energi, itu seluruh dunia itu bisa terang benderang. Nah, bisa nggak sih Bang, misalnya ada benci nih, ada yang benci sama, kayak misalnya kayak sama Gus Dur gitu loh, atau benci sama kita gitu ya. Itu energinya itu kita, bahasa itu apa ya, transmutasi sehingga itu bisa menguntungkan kita gitu loh Bang. Kan aku mikir gini Bang, itu banyak loh, kayak misalnya ya ujaran-ujaran kebencian ke siapalah tokoh publik terkenal ya, yang dibenci itu bukannya makin turun tapi malah makin moncer gitu loh. Contohnya Inul ya. Inul itu dia dibenci kayak gitu, itu justru malah jadi ngubah rezekinya dia, terus tiba-tiba kayak berubah gitu loh Bang. Nah itu sebetulnya kan mestinya kan ada something kan Bang, bisa diubah atau bisa ditransmutasi gitu kan Bang. Iya nggak sih? Nah, ya itu sama malaikat yang membenci itu rezekinya dikasih ke yang dibenci. Ya jadi itu kan ini ya, dosanya itu kan amal jariahnya dia kan dipindahin kepada yang difitnah kan. Makanya makin moncer gitu. Tapi energi kebencian itu sendiri apa ya? Mungkin kalau ada alatnya bisa lah ya. Karena memang energi kebencian itu kan ini sebenarnya ini kan primitif. Kalau kita lihat di secara neurobiologis itu neokorteksnya tidak berkembang gitu ya. Gagal mungkin ada masalah di neokorteks gitu ya. Atau mungkin limbiknya ini amigdalanya terlalu aktif gitu ya. Sehingga dia tidak mampu menilai. Ya begitu ya, seperti itu. Itu harus banyak dikasih makan ikan salmon. Sama kalau perlu ikan hiu. Ikan hiu. Masya Allah. Biar protein otaknya langsung encer ya Bang. Kalau saya baca dari salah satu buku itu, sama dikasih olahraga tenis meja. Biar lebih elastis. Ada bangsal ganglianya itu ya. Jadi ada fungsi anatomis di otaknya memang kaku kayak kanebo kering gitu ya. Bang, boleh nanya nggak? Ya boleh-boleh aja, asal belum tentu saya bisa jawab.
kayaknya saya juga jiwa-jiwa yang menyengsarakan diri dulunya. Dulu dulu ada, bukan psikolog sih, dia ya pernah sih nanya ke psikolog, terus memang aku tuh punya kecenderungan itu berharap. Jadi memang pas abang bilang penolakan, karena aku tuh kayak misalnya dulu lah berhubungan gitu, aku tuh seringnya berharap tapi tanpa mengkonfirmasi, jadi tuh kayak penderitaan geblek sendiri gitu loh bang. Kok aku langsung mengingat masa lalu ya, kebodohan yang aku buat sendiri. Geblek. Tapi kata psikolog itu waktu itu dibaca kan, waktu itu ada apa gitu, terus memang aku punya kecenderungan, jadi ada nature-nya untuk berharap. Tapi sama psikolognya itu bilang, ya kan berharap itu nggak apa-apa. Kalau misalnya terjadi, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah beres. Tapi gini loh, kalau nggak terjadi itu kita jadi murung. Itu persoalannya. Harapan itu kalau nggak terjadi langsung awan gelap gitu kan. Benar. Saya ahlinya soal ini. Ahli kasih harapan ya. Aku ahli banget juga nih. Iya banget. Berarti Iya, penolakan jadi- itu lebih Soalnya cancer mbak, suka ghosting lebih juga. ke ini ya? ilfil. ke hasrat ya, Sebenarnya Bang. penolakan ini ketidakmampuan membereskan energi murungnya itu loh. Dia nggak mau murung. Iya benar. Hmm. Kan cancer bang, cancer itu biasanya suka ghosting kalau ilfil. Gitu ngoten ge. Ya. Jadi sejak saya tahu bahwa Iya itu benar. Gimana sih? penolakan saya ini karena ketidakmampuan membereskan kemurungan itu. Gitu ya. Saya terjebak dalam kemurungan. Setelah saya belajar tapping, murungnya itu habis saya acak-acak dia. Ternyata dia yang mengunci saya gitu ya. Jadi harus sesuai harapan. Kayak saya nggak mau murung gitu ya. Itu kalau murung itu kalau dari saya kalibrasi ya. Yang menurut kalibrasi saya, yang nggak menurut nggak apa-apa. Itu ya di 70 gitu, terkunci dia. Nggak bisa nangis. Bisa nangis tuh nanti dia bisa turun harapannya. Oh, karena nangis itu tadi. Kurang 5 poin. Kurang 5 poin. Jadi kalau bisa nangis, itu clear. Tapi biasanya itu nggak mau nangis. Nggerutu, woy. Ya, nggerutu. Nah, keluar air matanya gitu. Gremeng gitu ya. Gremeng aja. Ya, dia terkancing sebenarnya. Makanya dia ini terkait dengan penolakan ini ketidakmampuan dia melampaui energi murungnya itu. Murung, gloomy. Nanti kalau gitu saya punya tekniknya itu untuk untuk melarutkan kemurungan itu. Tapi ini mahal ini ilmunya. Dibagiin nggak ya? Ini soalnya kelasnya premium nih. Belum Cambridge aja. Dibagiin aja lah ya. Oh enggak. Oh bagi dong gitu ya. Jadi ketika menurunkan harapan, jangan lupa sambil ketuk-ketuk di sini gitu ya. Biar bisa nangis. Kalau sudah nangis ya sudah, tinggal tidur, capek kan. Sambil tapping sini ya. Sambil nangis atas bisa. Ya kan pertama nggak nangis, lama-lama itu netes air mata gitu ya. Artinya menderitanya saya gitu ya. Kenapa saya mempersulit diri saya gitu ya. Seperti itu. Itu nanti murungnya hilang. Tapi jangan orang lain yang diketuk gini ya.
Nanti kena disobek lagi bibirnya orang. Begini ya. Sambil misu-misu nggak apa-apa. Sambil misu-misu nggak apa-apa. Misu-misu pada keadaan. Nggak boleh nyebut nama orang. Biar tidak menjadi pasal perbuatan tidak menyenangkan. Itu ya untuk malam ini saya kira. Lagi lapar kebetulan. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi besok saya malamnya itu di Jakarta gitu ya. Mungkin ya bisa lah. Saya besok subuh ke Jakarta dulu. Terima kasih. Selamat malam. Besok kita tetap kelas gitu ya. Kelas. Tapi hanya pindah kota di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Waalaikumsalam Aswar. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Baik teman-teman, kita saya akhiri sampai di sini. Ini keren banget. Pastikan besok ikutin ya, karena ini masih kentang. Masih kentang tuh artinya masih nanggung ya, belum finish untuk bahasanya. Kita lanjutkan besok hari Selasa, tunggu pengumumannya di grup ya. Oh ya, tadi ada pesan dari Mbak Sani, teman-teman silahkan follow untuk Facebook, itu sebut saja Mawar, itu @sebut saja Mawar 999. Salah ya. @sebut saja Mawar 99. Ya, tolong di follow untuk Facebook page-nya, untuk Instagram @sebut saja Mawar 9999, 9-nya 4 kali, yang Facebook 2 kali. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok.